Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Ah, Halo teman-teman, ketemu lagi sahabat KKI Melbourne di acara podcast percobaan. Perkenalkan, nama gue adalah Peter Sanjaya. Gue akan bantu kalian nge-host di sini di podcast percobaan. Eh, Sejujurnya gue nervous saat ini. Topik kita kali ini adalah tutorial bagaimana menegur teman yang salah. Dan gua di sini cuma bantu nge-host dan ada narasumbernya, bukan gua yang akan ngomong. Nah, narasumbernya ini udah cukup terpercaya. Jadi waduh. dia memimpin satu kelompok di KKI Melbourne, 2 periode lagi. Jadi udah pengalamannya udah cukup dalam berorganisasi udah cukup banyak lah. Dan kita mau dengar bagaimana pengalaman-pengalaman dia dalam menasihati teman-temannya yang salah jalur, atau jangan-jangan teman-temannya yang pernah nasihatin dia. Nah, kita mau dengar ya. Selamat datang, Eh, Jodon, Joshua halo, Mudika. halo Halo, Om apa Tante kabar? sekalian, teman-teman, adik-adik, kakak koko, cici-cici sekalian semuanya. Om Tante. Shalom, waduh, pakai shalom. BTW ini lagi sibuk apa sih sebenarnya selama lockdown ini? Supaya Sekarang lagi kan last semester nih, Om. oh, last semester. Last Berarti habis ini lulus semester. ya? Iya, puji Tuhan. Oh, kamu Semoga kuliah apa sih? Mechatronic Engineering. Apaan itu mekatronik? Waduh, udah itu jangan dibahas loh, Om. Nanti makin lama, cuma 7 menit loh, cuma 7 menit. Iya, ini tambah lama. Intinya Iya. kali ya. Hah? Itu mesin-mesin bukan sih? Engineering Iya, ya? iya. Ya bisa dibilang Oh, seperti itu. Hardware. oke. Gitu. Ya, jadi selain urusan assignment, selain urusan Mudika, apalagi Eh, sibuknya? eh, Sebenarnya saya ada bikin-bikin project sendiri sih Om. Kayak saya bikin remote control sendiri di luar sekolah juga. Oh, Buat mesin-mesin bikin, mainan. iya mainan doang buat saya sendiri. Saya mau bikin apa remote control mobil-mobilan gitu. Oh, kayaknya kayaknya anak Gitu. gua harus sekolah sama lu nih. Anak gua tertarik nih begini. Enggak, gampang Oke. Om, itu gampang main anak kecil. Ini gue pengen dengerin sharing Jodon nih. BTW gue manggil lu Jodon boleh kan ya? Ini Boleh, nggak soalnya apa-apa. kalau kalau Manggil sampai apapun juga. sampai ini trial goal, maksudnya teman-teman pengurus setuju dan ya gue juga nggak tahu sih mereka bakalan upload ini di YouTube atau enggak. Kita bakalan kalau kalau aku sih pertama kalinya ya mukaku mampang di channel KKI. Nggak tahu kamu pertama kali nggak nih? Kemarin ini ada yang di-share dari Mudika Melbourne, ada bikin video, terus Uh-huh. orang-orang KKI di-share sama Om Thomas kayaknya ya. Habis Oh, itu oke. kayak semuanya pada lihat gitu. Kayaknya Oh, saya udah pernah berarti kamu nonton. udah pernah ya? Kayaknya ya, saya lupa Iya. juga. Wah, ini kalau sampai ini di-share di YouTube, ini mukaku pertama kali tampil di Oi. channel KKI ini. Oke, malam ini kita mau belajar sesuatu dari kamu nih ya. Sebagai Mm-mm. koordinator dari Mudika. 2 periode, Iya, bener nggak ya? 2 periode, Dua puji Tuhan, periode. diberikan kesempatan 2 kali. Wow banget itu. Pengen tahu, kamu pernah nggak sih nemu teman-teman Mudika lah, nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman Mudika atau teman-teman pengurus Mudika yang Iya, salah jalur. yang salah jalur, iya. Ya. Jadi menurut saya Om, kalau misalkan mau lihat salah jalur itu, sebenarnya yang paling baik tuh lihat diri sendiri pertamanya, ya kan. Ah, Jadi sebenarnya saya itu kalau misalkan mau ngomongin pelayanan gitu ya di Mudika ini, uh, konsep pelayanan saya pertama itu salah. Nah, jadi jalur saya tuh konsep pelayanan itu pertama saya salah. oh, Di mana? dari kamunya dulu ini udah salah nih pertama ya. Iya, jadi Oh, saya tuh pertama kali uh, waktu itu lagi misa Mudika, ini kan Om. oke. Habis itu saya waktu itu lagi zaman-zaman orang pada banyak assignment, udah mau ujian lah gitu. Terus saya masih berharap banyak yang datang. Oke. Itu menurut saya cukup, ya bisa dibilang Gambling. bodoh. Ya bodoh itu menurut saya masih, ya kan. Oke. Maksudnya orang udah tahu banyak yang assignment, tapi saya masih berharap banyak yang datang. Terus habis itu saya ada tuh ngobrol di belakang sama teman lah. Saya bilang ya hari ini yang datang sedikit orangnya gitu. Heeh. Ya Terus acaranya ya kurang rame gitu, ya kan. waktu Terus itu dia kamu udah ketua tuh.
Udah ketua waktu Oke. itu. Oh. Terus saya tuh jadi kayak saya tuh standarnya tuh jadinya quantity dari umat. Di situ saya Oh. salah. Oh, kamu berharapnya kuantitas, bukan kualitas. Jadi kayak kayak saya sih dulu dari dulu tuh bilangnya gini kayak, oh kita udah kasih yang terbaik untuk umat. Saya pengennya umat banyak yang datang gitu. Oke. Dan di situ menurut saya salah. Saya salah jalan tuh di situ. Sampai hari itu teman saya itu saya di belakang tuh saya ngobrol-ngobrol, eh, kok hari ini yang datang sepi ya gitu, kayak saya merasa kayak kecewa gitu. Terus kata dia, coba lu lihat lagi, romonya datang nggak? Datang. Orang pada misa pada dapat hosting nggak? Dapat. Dapat khotbah romo nggak? Dapat. Merayakan ekaristi nggak? Merayakan. Acara lu sukses kata dia. mulai Iya. dari mulai dari situ perspektif saya untuk mengadakan suatu acara sebagai organisasi Katolik sudah enggak dari kuantitas lagi Oh, gitu. oke. Itu yang ngomong pengurus. Bukan. Tapi Jadi, mantan pengurus. oh, tapi pada waktu kamu jadi ketua, dia ikut kepengurusan kamu. Enggak. Oh, jadi at least dia udah pernah jadi Udah pengurus ya. pernah jadi pengurus. Wow. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Sampai sekarang saya kemarin ini cukup terpukul sih Om. Menurut saya juga teman-teman juga cukup terpukul karena mulai dari kita kan face to face acara kebanyakan face to face. Sekarang dijadiin semuanya online, pasti turun banget kan kayak Iya. yang ikut acara kita sharing bareng lah atau yang ikut acara kita yang lain lah. Oh, Eh, drastically turun ya. drastik banget, parah. Biasanya mismood 80-an orang, Om, kadang. Bisa Oh, 80, bisa 50, bisa 60. kalau Zoom, Kalau Zoom kemarin paling mentok 30 hampir 40. kenapa? Kok bisa? Saya juga kurang tahu. Padahal Oh, kan tinggal mungkin klik doang ya, nonton doang kan ya, gampang kan ya? mungkin juga karena biasanya kan banyak anak Trinity yang udah datang ke sini ikut ke Misa Mudika. Sekarang kan anak Trinity yang datang ke sini aja ke Australia kan udah nggak bisa, Om. Oh, oke, oke. Gitu. Atau anak yang baru mau first year di sini sekarang kan flight ke sini aja udah nggak bisa. Jadi Oh, mereka nggak ada informasi ke Mudika gitu, menurut saya. Jadi cultural shock lagi, new normal lah jatuhnya, iya, iya. iya kan? Terus juga ada satu kali nih kita mau ngadain acara, terus habis itu uh, emang acaranya tuh baru mulai lockdown. Nah, mulai lockdown tuh sebenarnya udah banyak assignment tuh Om, ya kan? Jadinya Iya. kembali lagi nih acara kayak waktu kemarin lagi saya mau bikin acara yang uh, kira-kira orang bisa sharing lah tentang kelebihan dan Benar. kekurangannya lockdown di Oh, sini, oke. ya kan? Karena kita, menurut saya nggak bisa ngeliat cuma negatifnya doang, pasti ada Ya, pasti positifnya ada lah, segi positifnya juga. sedikit-sedikitnya gitu. Hmm. Nah, udah kita buat, udah kita rancang, kita mau bikin games, kita udah kira-kira orang datangnya berapa, segini segitu segala macem. Ternyata di luar komite yang datang cuman 5 orang, 5-6 orang lah, gitu. Wow, Nah, dikit banget. iya. Uh, Abis itu yang RSVP mungkin 7, yang datang cuma 5 atau Oh, 6, saya lupa. Abis itu uh, yang kirain ini yang bukannya ini topik yang menarik ya? Ini kan harusnya topik yang menarik kan? iya, Iya cuman sih. saya juga kurang tahu kayaknya gara-gara uh, banyak assignment kayaknya orang Om di Oh, sini timingnya nggak tepat waktu itu ya? timingnya. Soalnya muncul Oh, lockdown 2 minggu setelah itu saya keluarin acara ini, itu udah mulai banyak orang udah banyak assignment yang bikin oh, esai, udah banyak yang iya. sibuk bikin esai gitu. Nah, terus yang datang tuh cuman ya segitu orang gitu doang. Tapi sharing Terus berjalan. tapi saya bilang berapapun umatnya tetap jalan. Kalaupun cuma sampai komite doang, kita tetap jalan, kita internal bonding. Saya bilang kayak gitu. Oh, oke. Pokoknya jalan terus. Akhirnya kita hantem, kita jalan terus aja. Akhirnya tuh nggak bisa tuh main games tuh nggak bisa. Soalnya kayak kita bikin kayak gamesnya tim lawan-lawan gitu. Kan kayak nggak bisa kan kalau misalkan cuma 5 orang doang mau dibikin lawan-lawanan Iya, malah iya. Akhirnya cepet banget gamesnya juga ganti. selesai. Gamesnya ganti Akhirnya berarti ya? akhirnya saya benar-benar ganti. Saya Oh, bilang, udah semuanya ganti, kita sharing aja, ngobrol bareng aja. oh, malah pecah mungkin. Jadinya Malah pecah ya?
Malah jadinya mereka bisa, karena crowd-nya kecil ya Om, mereka jadi lebih berani ngomong. Oke. Iya kan? Saya bilang gini pas dievaluasi, banyak yang bilang kayak, kok kita udah marketing ke sini, kita udah keluarin ke sini, kita udah keluarin ke sana, kok masih sepi ya? Iya. Saya kembali lagi, saya bilang, sekarang gue tanya, anak-anaknya pada sharing, pada lega nggak setelah sharing? Iya. Setelah Dapet, ya? habis dari acara kita, dia goals esensi acara kita tuh apa sih sebenarnya? Kita udah capai belum? Kalau satu orang aja udah kecapai seperti itu, acaranya berhasil. Ini gantian lu yang ngomong nih ya? Ngomong ke Iya, pengurus gantian ya? saya yang pass on. Gitu, gantian saya pass on gitu. Jadi Hmm. saya ya kayak ya jadi Dulu lu cara ditegor, saya kayak gitu. dulu Sekarang lu saya ditegor kembali gantian kata-kata yang sama ya, lu iya balik. gitu menurut saya. Tapi Perlu pernah karena nggak? saya benernya perlu. Tapi pernah nggak lu maksudnya ditegor sama nggak harus teman pengurus lah, mungkin teman di apa Juni. selama lu kerja ini nggak sampingan nggak? Ada nggak? Enggak pernah Om. Enggak Saya ya? Modiga Atau full mungkin time. waktu SMA gitu pernah nggak kayak ditegor di depan umum gitu, dipermalukan gitu, pernah nggak? Atau lu Ditegur sendiri yang sering. pernah juga? Saya SMA bandel Om. Oh, tapi Saya sering kalau dimarahin kalau SMA ditegur di depan umum sudah biasa. udah biasa malah ya, Sudah biasa. baal ya. Wah, Iya. Jadi gini sih Om, kalau saya tuh gini, pernah di satu uni ya, bukan orang hah? Indonesia, yang cukup kuat juga Katoliknya Filipina ya? Atau Ya yang Filipin Pinoy itu, kuat. iya, Filipin Pinoy. kalau Heeh. Katoliknya mereka kuat tuh. Iya. Jadi teman saya nih ada nih satu subjek sama saya, satu Hah? workshop. Habis Orang itu, Filipin. orang Filipin, 2 biji. Ah, Di workshop kita ngobrol-ngobrol kan random nih. Kebetulan saya dapat 2 Filipin sama saya sendiri nih, ya kan? bertiga. Bertiga. Dan saya ini pas jam makan siang, saya makan siang nih sama mereka. Biasa dong, makan siang ngapain dulu? Doa, Doa, iya. ya kan? Bikin Ah, tanda salib, saya doa, udah selesai, saya baru makan. Terus mereka nanya, oh you're Catholic? Terus oh, kayak, ya, pretty much. Terus kaget mereka. mereka shook. Eh, Terus mereka bilang, oh iya gue juga Katolik. Oh iya gue juga Katolik, kata dua-duanya. Jadi kalian Gitu. bertiga nggak nyadar kalau saling Katolik. Saling Katolik tiga-tiganya. Oke. Tapi yang doa sebelum makan cuma saya. Oke. Terus jadi mereka jatuhnya ya kayak anak Aika gitu loh. Mereka udah lahir sini tapi ikut mungkin ikut KKI-nya Filipina sih juga nggak ngerti Filipin. dah. Cuman mereka kurang, ya saya nggak tahu mereka kurang ibadah atau kayak gimana gitu. Cuman saya tuh pengen sekali saya bilang kayak, kenapa kalian nggak doa sebelum makan? Kita kan sama-sama Katolik, doalah bareng. Saya bilang gitu. Karena kan setiap workshop lagi minggu depannya lagi ketemu lagi, minggu depannya ketemu lagi, minggu depannya ketemu lagi. Saya tegur 2 kali. Minggu pertama saya bilang, lu pada doa lah. Terus mereka kayak nggak mau gitu. Terus Oh. minggu kedua saya bilang, doalah gitu. Terus mereka kayak, oke mom, kata mereka gitu. Ngeledekin. Saya bilang dalam hati saya gini, kalau saya tegur lagi, ini pasti mereka ngelunjak, mereka bakal bully saya, ya kan? Iya. Jadi apa yang saya bisa lakukan supaya mereka bisa berdoa sebelum makan juga, ya kan? Pokoknya saya kalau misalkan sama mereka saya ceritain ibadah saya tuh kayak gimana, saya ceritain saya pelayanan tuh seperti apa. Oh iya, gue kemarin nggak bisa bales lu soalnya gue kemarin meeting Mudika gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi saya aplikasiin cara ibadah saya sedikit-sedikit saya cicipin ke mereka gitu. Iya. Yang bikin saya seneng banget ya Om, pas the week terakhir kita workshop, kita makan bareng, kita bertiga doa bareng. Wow. Tapi di Dan hari terakhir ya? Iya, dan akhirnya mereka sebelum doa sekarang makan. Sebelum makan sekarang doa kembali. Wow. Iya. Gile. Ya ini berarti memang intinya kita harus ngasih teladan dulu ya. Iya, jadi kalau mau menyebarkan, menurut saya kalau mau menyebarkan kebaikan atau menyebarkan agama gitu ya Om, nggak boleh kayak ayo doa atau kayak ayo baca Alkitab. Tapi menurut saya kita kasih lihat ke mereka dengan cara kita nggak minta mereka untuk melakukan hal yang kita mau lakukan gitu loh. Iya benar-benar. Wah, gile.
Mantep banget kamu Jodot. Aku belum pernah kayak begitu. Waduh. Ya, banyak sih Om. Saya sebelum ujian juga saya sebelum mid semester gitu. Saya doa dulu sebelum reading time saya doa dulu sampai dalam. Habis itu saya ngeliat orang sebelah kiri kanan saya ada yang doa dengan kepercayaan mereka sendiri. Setelah Oke. melihat saya doa. Oh, oke. Itu Kamu juga tahu jadi dari mana saya kalau dia doa itu setelah lihat kamu? soalnya habis saya bikin tanda salib, saya lihat kiri kanan kan. Dia kayak gitu loh Om. Setelah lihat Oh, saya terus kayak dia kayak gini. kayak Habis itu kagok nggak ya. berapa lama, habis itu dia keluarin tangan kayak gini. Habis itu dia begini. Ya Oh, udah dong, berarti dia doa dong. iya iya. Iya, Oh, oke. gitu Balik lagi Om. ke ini Hmm. teman-teman pengurus di ini. Kamu pernah nggak ngalamin teman-teman pengurus kayak Hmm. ya boleh dibilang kayak melenceng-melenceng dikit lah, kayak dari aturan-aturan Bible. Pernah nggak sih Aturan-aturan nemuin? ada, pasti ada. Kamu negornya nggak usah nyebut nama lah ya, dan Iya, nggak bakal nggak lah per, jangan nyebut nggak nama. perlu Heeh. nggak perlu nyebut juga kasusnya seperti apa. Tapi dalam Heeh. konteks itu pada waktu itu kamu negornya gimana? Eh, Di, kita ditarik dulu konteksnya kali. gini ya Om. Jadi kayak waktu itu dia misalkan udah melakukan nih kan. Uh-huh. Habis itu eh, terus kita mau tegur juga nggak enak karena ini kan pelayanan nggak boleh ada beban Iya, katanya ya itu kan. dia makanya. Waduh. Uh-uh. Tapi dalam hati gondok juga ya kan. Iya, jangan kalau Kok diulangi lagi sepet juga kan. kalau Nah, kalau ini cara saya juga sih. ah, Ini tapi cara saya tuh menurut saya juga nggak efektif karena bisa bisa di abuse sama mereka. oke. Saya biasanya gini, saya selalu maafin. Kalau misalkan mereka eh, istilahnya kayak misalkan besok ada tugas, tapi sebelum hari itu mereka mabok-mabok dulu gitu. Terus jadi Oh, hari besoknya mereka kerjanya nggak maksimal. iya. Atau misalkan mereka ada deadline besok, tapi nggak dikerjain, malah mereka melakukan hal yang tidak senonoh atau gimana gitu dulu. Kamu maafin, maksudnya kamu diam aja Saya gitu, tetap enggak? saya tetap bilang, ya saya maafin, kerjain dulu sampai habis dulu tapi gitu. Maksudnya selesaiin dulu kewajiban kalian, tapi saya maafin. Saya kira juga ini bodoh. Kenapa saya maafin terus? Dikasih pipi kiri, apa ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Enggak, tapi menurut Kan kamu bodoh gitu kan Om. Kan itu kayak menurut kamu efektif nggak? Tapi maksudnya itu kan udah terjadi dulu kan ya. Pas heeh, belakangan ini menurut kamu dia belajar sesuatu nggak dari gaya kamu memaafkan belajar, itu? belajar. Oh, oke. Bodoh, saya kira bodoh pertama kalinya kan. Tapi saya coba Ah, implement kayak kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Seberapa banyak kamu harus mengampuni orang? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Iya kan Om? ah, Jadi saya gini. eh Ya udah nggak apa-apa. Gua tahu kok lu mungkin stres ujian lu atau mungkin lu stres assignment lu. Tapi lu kan udah komitmen. Yuk kita kerjain. Kalau misalkan lu nggak bisa, tolong kasih tahu gua bisa cari orang lain gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. oke. Apapun konteksnya deh, mereka harus kayak gimana dulu gitu. Saya selalu bilang, gua nggak akan marah asalkan lu kasih tahu dulu lu kenapa. Lu jelasin ke gua. Kita sharing. Kita kan sama-sama saudara dalam iman. Ya kasih tahu lah, Oh, jadi ya kan? kamu konteksnya udah bisa berani ngajak istilahnya kayak teman-teman pengurus ini terbuka ya untuk setiap Terbuka. kesalahan maupun mengapresiasi No setiap kelebihan shame. mereka ya. No shame. Menurut saya makin Wah, hancur, makin baik. iya Karena iya kita iya. makin banyak belajar. Iya, exactly, benar-benar. Iya kan? Nah, Wow. jadinya saya bilang, kalau misalnya kayak gini, kasih tahu aja. Nah, terus akhirnya udah lama-kelamaan kayak gitu tuh, mereka ada yang kayak, misalkan mereka udah tahu nih, mereka udah melakukan kesalahan. Ah, Jadinya mereka udah langsung ke saya. Don, gue sorry banget nih. Gue begini, 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 begini. oh, karena dia tahu lu Gue bakal maafin. Iya, karena mereka nggak enak kalau melakukan kesalahan karena saya akan selalu maafin. Oke, dan ada rasa nggak enaknya Gitu. juga berarti ya? Iya, jadi mereka rasa nggak enak. Jadi kayak waktu itu ada nih, yang mereka eh, udah beli something ahead, padahal hari H mereka melakukan hal itu, eh, ada misa mudika gitu misalkan. Atau Oke. ada acara yang mereka udah rancang untuk mereka jalanin gitu. Tapi ternyata dia misalkan beli tiket boleh ke Indo gitu misalkan lupa. Atau mereka beli Oh, tiket ke Tasmania lupa. Mereka udah kayak gitu, mereka langsung ke saya. Mereka langsung bilang, duh gue sorry banget, apa, tiket udah dibeli kayak, gitu ya? terus dia bilang gini,
gue udah assign orang ini untuk gantiin gue kayak gini, untuk kayak gini. Jadi mereka cover sendiri, Om. Oh. Gitu. Oh, jadi pokoknya walaupun ini berantakan, tapi Tapi mereka benerin sendiri. Iya, tapi lu sendiri tahu beres lah ya. Iya. Oke. Gitu. Wow. Ini jadi ya kalau kata Selena Gomez, kill them with kindness. Wah, iya. Wah, gue belajar sesuatu nih hari ini beneran. Intinya ya memang kalau ya ini konteksnya kalau gue yang salah ya. Kalau gue yang salah ya langsung minta maaf sebelum ketahuan ya. Iya. Next step-nya apa yang Ya, bakal di-cover? Dan berusaha untuk cover up memang. Bukan cover up, tapi maksudnya diberesin lah, di-arrange ya. Biar semuanya juga berjalan lancar. Oh, oke. Gitu. Bagus. Thank you banget nih Jordan sharingnya. Dan kita sudah sama-sama. Sudah 15 waktu. Menit alias lebih dari sudah sesuai dugaan, bener kan ya? Sesuai dugaan. Nggak mungkin 7 menit buat ini. Ini sebenarnya gue masih banyak banget nih di kepala gue buat nanya-nanya dan. Aduh, kayaknya durasi. Nggak bisa, mungkin untuk next aja Om, kalau misalkan ada yang maklum lah, ini masih masih trial. Uji coba. Iya. Nggak apa-apa. Oke, Jordan, thank you banget buat sharingnya hari ini dan semoga sharing. By the way, kalau sharingmu ini didengerin sama Pak Sutrino dan misalnya ini mau dipakai buat khotbahnya dia minggu ini, kan minggu ini temanya sama nih, boleh nggak? Misal lo ini mah misal. Boleh. Oh boleh ya. Kan lu juga nggak nyebutin nama, nggak nyebutin konteks kesalahan siapa apa aja ya kan? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Oke, thank you banget buat konfirmasinya. Iya. Karena abis ini videonya ini juga bakalan gue sharing ke Pak Sutrino. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, gitu aja deh. Jordan ya. Thank you banget buat sharingnya dan sampai ketemu ya. Sampai ketemu Om. Terima kasih. See you Om Tante sekalian yang nonton. Bye. Bye-bye.